Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nanda Prayuda. Jadi sekarang kita akan membahas tentang penentuan kadar abu itu dengan menggunakan metode gravimetri. Pada video penjelasan kita sebelumnya, kita telah membahas tentang penentuan kadar air dengan menggunakan metode gravimetri. Sekarang kita akan membahas bagaimana menentukan kadar abu itu dengan menggunakan gravimetri. Caranya sedikit berbeda, namun prinsipnya tetap sama secara gravimetri berdasarkan kepada berat ya. Nah, baik. Jadi pertama yang harus kita tahu yaitu kadar abu. Kadar abu yaitu jumlah abu di dalam sampel dinyatakan dalam suatu persen. Nah, kadar abu rumusnya berat abu per berat sampel dikali 100%. Kalau kadar air, berat air per berat sampel itu dikali dengan 100%. Baik, langsung saja kita mulai. Kita bayangkan kita sedang praktikum ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan itu kita menyiapkan cawan porselen konstan kosong. Nah, cawan dipanaskan, kemudian cawan didinginkan di desikator, kemudian cawan ditimbang, dilakukan kegiatan terus hingga didapat bobot konstan. Nah, misalnya kita bayangkan kita sedang praktikum ya, ini contoh kasus. Berat cawan porselen konstan kosong 36,3558 gram. Nah, kemudian kita menimbang sampel, ditimbang sampel teliti 2,0000 gram. Sehingga berat cawan porselen konstan kosong ditambah sampel yang harus ditimbang 38,3558 gram. Nah, kita menimbang ya, timbang dengan teliti di neraca analitik. Tertimbang 38,3558 gram. Nah, sehingga berat sampel yang tertimbang itu 2,0000 gram ya, penimbangan pas ya. Nah, setelah penimbangan pas, langkah apa yang harus kita lakukan? Kemudian kita pijarkan, kita arangkan dengan kompor gas ya. Kita arangkan dengan kompor gas. Hati-hati. Di sini ada gas karbon ya. Kita harus berhati-hati. Kemudian setelah diarangkan, arang warna hitam. Kemudian kita abukan di tanur, di furnace. Mungkin suhu 600 derajat Celcius hingga 900 derajat Celcius selama 2 jam. Ya. Kemudian setelah itu kita abukan. Kemudian kita dinginkan di desikator 15 menit kurang lebih. Kemudian kita timbang di neraca analitik ya. Dapat penimbangan pertama 36,3902 gram. Nah, kemudian kita panaskan lagi di tanur. Kemudian 2 jam ya. Kemudian kita dinginkan di desikator 15 menit kurang lebih. Kemudian kita timbang lagi, dapat penimbangan kedua 36,3897 gram. Kemudian kita panaskan lagi di tanur, kemudian kita dinginkan di desikator, kemudian kita timbang lagi, dapat penimbangan yang ketiga 36,3896 gram. Wah, yang ini sudah konstan ya, dapat konstan ya. Ingat kembali bobot konstan yaitu bobot yang sama di akhir penimbangan atau selisih 0,0002. Nah, jadi biasanya bagi pemula di sini yang sering salah ya dalam menentukan berat abu. Kalau menentukan berat air kemarin itu berat cawan plus sampel sebelum pemanasan dikurang berat cawan plus sampel sesudah pemanasan. Nah, kalau mencari berat abu ini berbeda ya, yaitu berat cawan plus sampel yang sesudah diabukan dikurang berat cawan konstan kosong. Nah, itu rumusnya harus diingat. Sama dengan 36,3896 gram dikurang 36,3558 gram diperoleh 0,0338 gram. Itu berat abu. Setelah kita mendapatkan berat abu, lalu kita cari kadar abu. Kadar abu yaitu berat abu per berat sampel dikali 100%. Sama dengan 0,0338 gram dibagi 2,0000 gram dikali 100% sama dengan 1,69%. Jadi itu adalah kadar abunya. Jadi untuk praktikum di sini ya, prosesnya diantaranya yaitu yang pertama menyiapkan cawan kosong konstan, kemudian preparasi sampel dan penimbangan, kemudian pengarangan
arang warnanya hitam, kemudian pengabuan di tanur, abu warnanya putih, kemudian kita dinginkan di desikator, kemudian ditimbang. Ya, seperti itu. Pengerjaannya seperti biasa ya. Yang harus diingat di sini yaitu konstan ya, bobot konstan. Mendapatkan bobot konstan itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Butuh beberapa kali pengerjaan. Ya, tapi seperti itu. Dengan menggunakan metode gravimetri lebih santai, tidak menggunakan zat-zat bahan-bahan reagen yang berbahaya. Ya, seperti itu. Namun memakan waktu yang cukup lama. Oke, sampai di sini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berpendapat, itu dapat di kolom komentar, forum diskusi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.